Teman-teman, balik lagi ya bareng kita olah alih channel yang tentunya untuk mengolah alih pikir kita ya. Dan di sini tolong ya, ini bukan edukasi, ini bukan apa, ini hanya sebuah keresahan. Jadi tolong jangan percaya sama kita, oke? Jangan percaya. Karena ini hanya ya keresahan semata lah. Ini nggak ada niat untuk menginfluence orang lain ya untuk sama dengan pikiran kita, nggak ada. Dan mungkin gimana Mas? Gimana untuk hari ini? Ini capek banget ya, kerjaan pastinya karena kerjaan satu sehari penuh kerja tuh capek banget, apalagi gajinya di bawah. Waduh. Berarti masih ada loh kerjaan yang di bawah UMR? Ya tentunya masih ada yang di bawah UMR itu masih ada kerjaan. Banyak kan? Ya kurang tahu kalau banyak sih. Kalau banyak kurang tahu. Cuman dari melihat banyaknya komunitas ataupun serikat buruh itu membuktikan bahwa ada ketidakadilan di pekerjaan. Terkait masalah gaji juga ya? Iya, itu juga mas. Ya itu. Bisa banget. Tapi kayaknya lebih capek aku Mas. Kayaknya lebih capek aku. Gimana tuh? Ya kerja capek lah. Tapi masih dapat gaji. Iya. Masih nganggur. Ya beneran. Orang nganggur itu pusingnya 10 kali lipat, Cok. Beneran ya. Iya bener. 10 kali lipat. Gila. Enggak tahu ya. Kalau nganggur itu mau ngapain maksudnya? Oke lah mau mengerjakan sesuatu oke. Cuman kadang kepikiran gitu loh untuk apalagi kan untuk berkarya katakanlah kan tetap butuh model lah ya untuk kopi, untuk kuota dan lain sebagainya. Nah, itu gila. Wah, ini lagi cari kerjaan susah banget. Apalagi udah berkeluarga ya Mas ya. Itu berkeluarga itu. Enggak. Ini sebenarnya problemnya apa sih Mas? Kok susah banget nih. Pas aku ya mungkin kerjaan emang lah banyak orang ya kerjaan itu nggak usah pilih-pilih, tinggal seadanya aja, nanti bisa dicukupkan kok sama yang maha kuasa kan statementnya kan seperti itu kan, statementnya seperti itu kan. Nah cuman kan untuk matematika kita kan juga perlu perhitungan kan untuk memproyeksikan untuk menggambarkan lah ini gaji sekian ABCD untuk keperluan ini keperluan itu. Nah sedangkan kan gaji UMR itu kan masing-masing daerah ya, ada UMK ada UMR. Dan terus pun harga kebutuhan pokok pun walaupun di sini UMR-nya 2 juta, di sana 5 juta, itu harganya paling cuma enggak beda jauh. Selisih 1.000 2.000 gitu loh. Iya, enggak beda jauh. Maksudnya kayak manfaat ini gimana ya? Ya intinya itulah. Iya. Dengan perbandingan UMR sana tinggi, UMR sini kecil, tapi untuk untuk bahan pokok kita ya keseharian ya, untuk kebutuhan kita itu relatif sama lah. Itu apalagi kan sekarang juga cari kerja susah itu. Itu kan maksudnya meresahkan ya bagi kita yang udah waktunya buat cari kerja lah ya. Cari kerja. Kalau yang masih sendiri ya buat diri sendiri atau orang tua, kalau untuk yang udah berkeluarga itu untuk keluarganya, itu kan perlu yang namanya uang untuk menghidupi. Ya itu pasti. Iya. Ya untuk mendapatkan uang kan salah dari pekerjaan. Iya, dari pekerjaan kan. Nah, sedangkan untuk sekarang nyari kerjaan itu cenderung susah. Gitu. Cenderung susah. Enggak sih, mudah sih. Kalau ada orang dalam. Nah, itu pencetusnya siapa? Orang dalam itu pencetusnya siapa itu? Albert Lewandowski. Enggak lah, gila. Enggak ada. Enggak apa namanya? Gini ya, mungkin ini ya, ya satu, cari kerja susah. Nah, ketika sudah dapat pekerjaan pun itu kok kenapa ya kerjaannya itu berat, maksudnya effort untuk melakukan pekerjaannya itu tinggi banget gitu loh. Iya. Tidak sebanding dengan penghasilan ataupun gaji itu kenapa? Apa ada main dari perusahaan dengan pemerintah? Itu gimana? Ya kurang tahu ya, maksudnya dari logika saya itu mikirnya gini,
seorang pengusaha itu nggak mau rugi, nggak ada pengusaha Ya, yang mau rugi, ya, termasuk betul. pemilik perusahaan ataupun PT ya kan, itu nggak ada yang mau rugi. Lah gimana cara biar nggak rugi? Ya berpikir gimana cara nggak rugi ya, salah Ya. satunya tadi menekan betul. menekan karyawan, kemudian kasih gaji seminimal mungkin. Nah, sedangkan kan di undang-undang kan minimal itu UMK. Lah, Nah, ya, kalau yang minimal UMK. gajinya di bawah UMK itu kan berarti Lah itu kenapa? Harusnya kan ya entah PT ataupun CV, berarti kan harusnya kalau CV gimana itu? jadi di situ kan yang apa di undang-undang itu kan untuk buruh kan, ketenagakerjaan pekerja. pekerja ya. Ya, pekerja ketenagakerjaan termasuk buruh, segala setiap manusia yang dikasih upah, pekerja yang dikasih upah itu buruh namanya. Ya. Nah, jangan buruh itu kan entah itu dari CV, PT, dan sebagainya itu kan termasuk buruh juga karena diupah. Kalau UMKM itu termasuk enggak, Mas? UMKM itu kan milik sendiri kan. Oh Nah, iya gimana? iya iya. Lah itu ada itu penyebutannya buruh bukan yang kerja di UMKM. Ya kalau diupah ya buruh tetap namanya Namanya buruh. Tapi banyak UMKM yang gajinya itu gimana? Itu penyelesaiannya gimana? Problemnya gimana? Kurang tahu ya, soalnya UMKM itu kan termasuk kecil ya, maksudnya usaha mikro kecil. Iya, kan? usaha mikro kecil. Mikro kecil. Maksudnya kalau kecil kan mungkin ada regulasi lainnya kayaknya ya. Iya. Saya kurang tahu masalahnya undang-undang terkait UMKM. Soalnya UMKM kan juga disupport oleh pemerintah Iya kan. iya. Ya mungkin ada undang-undang lainnya saya nggak tahu ya. Tapi ini kita berbicara PT yang besar. Oh berarti ini di luar jangkauan kita ya untuk Iya. bahas itu Belum bahas itu lah. Oke. Nanti baca-baca lagi lah. Hmm. Terkait UMKM itu gimana? Kayaknya kalau misalkan UMKM ya kan, misalkan pedagang es teh misalkan ya, Iya, iya, pemilik es teh, dia punya karyawan, gajiannya UMR itu kayaknya terlalu apa ya? Memaksakan. Maksudnya pusing gitu. Saya Iya, kalau saya jadi pemiliknya itu kan juga pusing juga. Iya sih. Ya, Ya untuk perhitungannya ya mending kita kerjain sendiri gitu loh. Mending kerjain sendiri, nggak perlu pakai karyawan. Mungkin kalau saya cabangnya udah banyak, ya kan, udah jadi PT misal. Tapi ada loh, Mas. Ya, ini sedikit menyinggung ya perusahaan, bukan perusahaan. UMKM yang sudah naik kelas lah. Kayak contoh STI lah, misal ya STI. Itu kan franchise-nya kan sudah di mana-mana, Mas. Tapi kan sama satu lagi itu ada janjinya, ada janji. Itu kan franchise-nya kan juga sudah ada di mana-mana. Nah, cuman untuk gajinya kok harusnya kan dengan outlet yang sudah sepersekian banyak menyebar di Indonesia kan harusnya kan untuk penggajinya kan harusnya bisa lebih tinggi gak sih, Mas? Soalnya banyak juga yang UMKM yang naik kelas, yang penghasilannya sudah mungkin menyentuh miliaran ya. Itu kok kenapa nggak bisa menggaji karyawannya sesuai dengan upah minimum daerahnya? Gini ya, jadi apa itu franchise itu kan maksudnya yang kerja itu dia sebagai karyawan atau pemilik toko itu, dia beli franchise-nya kemudian dia jual sendiri atau karyawan tokonya dong. Karyawan franchise-nya dong. Berarti masih dia itu kerjanya masih ke pemilik franchise-nya apa pemilik brandnya. Lah, kalau pemilik franchise-nya kan juga kasihan juga sama yang punya gitu loh. Oh iya juga sih ya. Sama yang punya, soalnya dia punya cuma satu toko gitu loh. Iya. Dia nggak punya banyak cabang, kecuali dia udah banyak cabang atau gimana gitu. Nah, itu pun bahkan ada yang misalkan ada yang punya banyak cabang, misalkan warung makan itu kan nggak mungkin juga ngasih gaji yang banyak gitu loh. Iya. Paling mungkin lebih ya ada makan di situ gitu ya. Iya. Kalau gaji ya. Biasanya kan ada yang gajian harian gitu kan, karena ada yang harian, ada yang bulanan gitu kan. Berarti untuk menjangkau hal itu pun sulit juga ya, untuk mendeteksi ya, apalagi ya walaupun cabangnya banyak, ya emang cabangnya banyak, cuman kalau untuk dipukul rata yang membuka franchise-nya yang terlibat dalam suatu gurita itu kan tetap ada yang dirugikan ya, kalau misal dipukul rata semua. Iya, ada yang dirugikan tetap. Maksudnya kan adanya undang-undang kan biar adil kan antara pekerja dengan pengusaha. Iya. Nah kalau misalkan dipukul rata kayak gitu kan juga
yang misalkan saya nih punya franchise, misalkan punya franchise cuma satu toko dan itu nggak selalu rame gitu loh. Iya. Kalau saya gaji karyawan sesuai UMK misal, nah itu kan Iya, bisa. pusing juga Pikar kan. juga sih, iya sih. Bisa juga. Iya. Pusing juga. Berarti pertanyaannya emang pertanyaan tolol. Iya kan maksudnya UMKM kan juga Iya. dilindungi dan disupport pemerintah juga ya. Iya. Tapi kalau pikiranku ya Mas terkait PT-PT itu ya, yang pekerjaan khususnya kita kerja di Indonesia inilah. Kenapa kok gajinya ada UMK? Kenapa kok kerjanya itu perlu effort yang lebih, bahkan tidak bisa untuk ketika sudah pulang kerja nggak bisa membuat karya ataupun produktif lah karena sudah terlalu capek di kerjaan itu. Apa ada indikasi ini Mas? Di Indonesia masyarakatnya kan jumlahnya sangat banyak. Nah, terus peluang pekerjaan di Indonesia kan itu tidak bisa menutup akan jumlah yang sangat besar ini kan. Apa karena itu perusahaan nggak khawatir kehilangan karyawan yang akhirnya menekan setekan-tekannya, semenekan-nekannya para karyawannya dan menggaji upah minimalnya. Apa karena itu Mas? Analisa yang bagus ya Mas. Analisa yang bagus. Maksudnya itu juga suatu analisa yang maksudnya kan nggak ada datanya kan. Nggak ada datanya kan. Itu kan cuma angan-angan analisa sendiri kan. Iya. Itu juga mungkin bisa jadi kalau kita analisa dari jumlah pengangguran pengangguran. Iya, jumlah populasi. Jumlah kelulusan yang melebihi kapasitas lowongan pekerjaan ya kan nggak menutupkan. Nah itu akhirnya para pemilik perusahaan itu nggak khawatir jadinya. Nah itu juga mungkin salah satu penyebabnya ya mungkin ya. Iya soalnya kan gimana ya? Ya ini kita ambil contoh ya. Ini kan sekarang lagi trennya kan para remaja-remaja sekarang ya. Itu lagi trennya itu sekolah kelas bahasa Jepang. Iya. Itu ada swasta, ada yang dari pemerintah langsung. Dan kita dikirim ke Jepang yang dimana notabene Jepang itu kekurangan pekerja, kekurangan populasi bahkan populasinya kan sesuai data kan menurun. Dan di sana itu digaji selayak-layaknya gitu loh. Maksudnya untuk kita masyarakat Indonesia yang ke sana itu mendapatkan gaji yang 2 digit kan ya di sana kan ya. Anjing. Ya itu kan gede ya maksudnya. Di sana 2 digit ya kan. Ya di sana 2 digit masuk ke Indonesia itu kan jadi banyak gitu loh. Iya. Hasilnya ketika pulang juga, oh ini loh aku hasil kerjaku ada loh. Nah, sedangkan kita yang hidup di sini, yang masih di negara kita sangat cinta ya dengan Indonesia ya. Sangat cinta. Cuman ini hanya keresahan kita. Kita jujur aku masih nganggur dan dari kemarin sudah masukin beberapa loker ya. Ya ada yang terima ada, cuman ya itu di bawah UMK gitu loh. Dengan hidup di daerah pekerjaan yang sangat effort dengan gaji segitu kan biar kayak sayang aja gitu loh. Oke, mungkin ketika kerjanya santai digaji segitu, setelah pulang kerja kita bisa bikin karya, bikin YouTube seperti ini kan. Kita ini kan juga termasuk karya kan, kita memanfaatkan media sosial. Ya kalau masih bisa seperti itu masih oke dengan gaji sedikit gitu loh. Ya cuman gajinya sudah sedikit. Iya. Tenaganya diperas habis sehingga otak itu nggak bisa berkarya lagi, nggak bisa. Udah kayak mentok gitu loh. Iya. Nah itu kan juga problem juga gitu loh. Ya, makanya sekarang kan orang-orang lebih tertarik belajar bahasa Jepang daripada bahasa Indonesia. Karena belajar bahasa Jepang kita bisa langsung ke Jepang. Iya kan? Iyalah. Tinggal sekolah ulang, kita kerja dapat gaji yang layak gitu loh. Belajar bahasa Indonesia apa? Hanya sebatas bangga aja, tapi ya gimana ya? Maksudnya kan apalagi ini masyarakat Jawa ya. Jawa kan juga kaya dengan budayanya. Nah sekarang apa? Siapa yang belajar bahasa Jawa Mas? Ya sedikit kan? Ya karena apa? Ketika belajar bahasa Jawa tinggal gitu loh.
Iya, kan? dan gak menghasilkan juga kan. Nah iya, kecuali dari dapat jadi peneliti atau seorang Guru arkeolog lah ya. Arkeolog kan bisa ya, untuk bisa. untuk meneliti Ya, naskah-naskah naskah yang kuno. toko putih dan sebagainya. Dan cuman kan itu hanya sepersekian gitu loh. Bahkan 0,00001 Bitcoin. Satunya Bitcoin. Ya kan kalau Bitcoin kan 0,111. Satunya Bitcoin. Itu kan ya repot juga gitu loh. Iya, benar-benar repot banget sih emang. Ini hanya sebatas keresahan ya. Ini hanya sebatas keresahan. Tentunya kita nggak mau kalian percaya pada kita ya. Iya. Pada kami, aku nggak menyuruh itu. Cuma ini hanya sebatas keresahan kita aja. Ya, memang kerjaan di masa sekarang itu benar-benar bukan susah ya, pekerjaan banyak banget. Iya. Cuman emang banyak. banyak banget, cuman Ya ini tolonglah ya, Pak. Siapa? Pekerjaan apa namanya? Pak Menterinya apa? Aku nggak kenal ya. Menteri pekerjaan siapa? Menteri Ketenagakerjaan. Siapa? kurang apa Ini tolong ya Pak ya, ini tolong lah, ini sumpah loh, banyak loh apa pemuda-pemuda kita yang nganggur cowok. Itu lingkungannya kan tetapan ya, bahkan untuk dirinya sendiri pun kesusahan gitu loh. Iya. Gimana mau membantu orang yang di sekelilingnya gitu loh. Apalagi kan apa namanya, tahun ini kan angka pemuda di Indonesia kan kemarin katanya pas pemilihan surveinya dominan hampir berapa, 50%, Ya lebih lah. lebih 50%. Ini pemuda-pemuda Milenial dan milenial itu milenial. banyak yang nganggur bro, tolong lah. Ya maksudnya oke lah ketika mereka punya soft skill dan lain sebagainya, cuman kan untuk mendapatkan soft skillnya kan ya itu maksudnya kan kita kan pemuda-pemuda kan ya walaupun nganggur oke lah ketika ada soft skill gitu lah. Sedangkan kan soft skill kita kan terbatas. enggak, aslinya terbatas mas. Iya, Cuman kan makanya dalam harus sistem diperoleh. dalam sistem dalam sistem pendidikan kita kan juga kayak membatasi soft skillnya nggak sih, maksudnya kan apa sih yang dipelajari dari Iya juga sih, maksudnya ketika sekolah juga kan yang dikejar kan nilai kan. Dulu ketika sekolah kan nilai kan, iya, nilai. Nggak kayak sekarang itu kan lebih mementingkan bukan lebih mementingkan, maksudnya juga mengamati atau memperhatikan soft skill Iya. siswa kan. Kalau Iya. kita dulu kan masih benar-benar nilai harus 100, kita akan naik kelas gitu kan. Iya. Benar-benar ditekan harus bisa semua mata pelajaran kita dulu. Tapi ketika kita besar itu nggak tahu kita itu mau jadi apa, kita punya apa gitu. Iya. Nggak tahu. Kita harus cari sendiri, dan itu kan nggak semua anak kan bisa Punya seperti itu. inisiatif. Seperti itu kan nggak semua anak Nggak bisa semuanya. seperti itu. Iya. Nah itu juga problem ya, maksudnya kan ya piye maksudnya ya manusianya itu banyak, populasinya banyak. Nah sedangkan satu pekerjaannya juga terbatas. Nah yang ketiga soft skill kita juga yang diperoleh dalam masa pendidikan kita juga seperti dibatasi, atau bahkan kita tidak mempelajari sesuatu lah. Ya seperti dibentuk jadi pekerja gitu loh. Ya mungkin iya kan. ada indikasi ke situ Rasain nggak sih, maksudnya kita harus sesuai dengan arahan, dan kita nggak dikasih tahu maksudnya apa gitu loh. Kita belajar ini maksudnya buat apa, kita belajar ini maksudnya buat apa, itu Iya, hanya sebatas belajar kan. Iya, belajar menghafal tuh kan. Menghafal. Setelah hafal lupa ya kan. Nah itu menghafal tanpa memahami. Iya, kalau memahami dan itu nggak dikasih paham gitu loh, nggak dikasih paham. Harusnya kan kita dikasih tahu ini, kita belajar ini itu harus untuk seperti ini, sedangkan materi seperti ini atau pendidikan seperti itu hanya didapat di perkuliahan. Ya itu ya kan. Dan apalagi kan nggak semuanya bisa berkuliah. Iya, nggak Karena semuanya kan bisa. kuliah sekarang juga biayanya kan cukup lumayan cekik ya. Iya, cekik banget. Apalagi ya kuliah per semester 4 juta. Gajinya 2 juta. Gimana bayar ya? Anak kayak 5. Pusing.